saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, saya seringkali berpikir keras, kenapa kok para gembala yang dikunjungi oleh Tuhan untuk menjadi orang pertama yang di luar Yusuf dan Maria yang melihat kemuliaan Tuhan. Jadi saya ingin menolong kita hari ini, mengajak kita untuk merenungkannya, walaupun ini bukan hari Natal, tetapi saya ingin menolong kita semua untuk mengerti bahwa Tuhan punya cara, punya hikmat yang luar biasa membawa kita sampai kepada rencananya dan tujuannya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Mari Tuhan, tolong kami untuk percaya, untuk sungguh-sungguh memahami bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk hidup kami, yang mungkin kami tidak menyadarinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan yang biasa direnungkan pada hari Natal. Walaupun ini bukan hari Natal, tapi firman Tuhan adalah firman Tuhan yang tepat untuk segala waktu. Demikian firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8. Lukas pasal 2 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin menolong kita hari ini untuk memahami, untuk setiap orang ada rencana Tuhan yang sempurna. Saya rasa para gembala ini ya duduk di sekitar api unggun. Ingat bahwa pada waktu itu umumnya gembala adalah kelas masyarakat yang paling bawah. Mereka bukan pemilik domba-domba itu. Mereka adalah penjaga, semacam buruh ternak. Kalau mereka menanam padi atau menanam gandum dan kemudian menjaganya, merumput di situ, mereka disebut sebagai buruh tani. Tapi ini buruh ternak. Hidup mereka beratapkan langit, sekalian. Coba lihat. Tidak disebut mereka tinggal dalam tenda menjaga ternak mereka. Tapi di depan ada api unggun, di sekitar itu mereka, dan menurut ceritanya sih biasanya ada satu orang gembala yang masih muda memainkan seruling. Wah, luar biasa nikmatnya kalau kita bayangkan. Tapi mereka sebenarnya hidupnya menderita karena beratapkan langit ya. Kepala tentu penuh dengan embun. Saudara sekalian, dengar baik apa yang saya katakan. Kenapa mereka yang dilawat oleh Tuhan untuk kemudian menyaksikan bayi Yesus, bayi anugerah, anak Allah yang hidup itu, yang baru lahir di dalam kandang hewan? Satu, saudara sekalian, siapa yang paling akrab dengan bau kandang? Oh, saudara sekalian, anak-anak yang lahir di kota besar tidak pernah pergi lihat kandang hewan. Aduh, saya tidak bisa bayangkan. Kalau pulang, opanya atau kakeknya ajak untuk lihat kandang hewan, mungkin dia dari jauh dia sudah tutup hidung. Ya. Jadi Tuhan memilih orang yang paling tepat untuk apa? Untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat yang lahirnya memang di kandang hewan. Coba lihat hikmat Tuhan. Memang benar-benar luar biasa, saudara sekalian. Kedua apa? Mari saya lihat. Apa kata malaikat itu kepadanya? Hari ini telah lahir, ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Palungan itu apa? Tempat makanan hewan. Tentu terdapat di mana? Di dalam kandang. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Oh, luar biasa sekalian. Itu padang penggembalaan Efrata, itu padang rumput di sekitar Bethlehem, itu adalah tempat penggembalaan terbaik dan terbesar di seluruh Israel. Oh, saudara sekalian, luar biasa. Dan di sana bukan cuma ada ratusan kandang, ada ribuan kandang di sana. Dengar baik apa yang saya katakan. Dengar baik. Begitu cepat mereka menemukan kandang itu, saudara sekalian. Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka mencari sudah 999 mereka cari, baru yang ke 1000 mereka ketemu. Tidak, saudara sekalian. Jadi kalau engkau berjalan dituntun oleh tangan Tuhan yang ajaib,
engkau berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, petunjuk Tuhan, engkau akan cepat-cepat menemukan berkat Tuhan, cepat-cepat menemukan teman hidup yang belum punya teman hidup, cepat-cepat menemukan profesi dan karir yang Tuhan rencanakan bagimu. Oleh sebab itu saya berdoa kepada Tuhan untuk cucu-cucu saya sekarang, generasi cucu yang masih mencari pekerjaan, mencari jodoh dan lain-lain, berlutut di hadapan Tuhan Yesus, karena Dia akan menuntun engkau tepat kepada rencananya. Nah, bukan hanya berlutut. Kalau kami di sini, saya mengajar jemaat untuk ambil waktu doa puasa, maka Tuhan akan memegang tanganmu, menuntun engkau tepat sampai kepada tujuan. Itu yang dialami oleh para gembala di sini. Jadi pilihan Tuhan memang tepat dan sesuai untuk para gembala, untuk mereka kemudian bertemu dengan Yesus. Mereka adalah orang luar yang untuk pertama kalinya berlutut di depan Yesus Kristus, bayi Yesus itu, karena mereka adalah gembala yang akrab dengan bau kandang, dan mereka tahu persis tujuan yang Tuhan rencanakan bagi hidup mereka sebagai gembala kambing domba. Oh, terpujilah nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami berdoa supaya kami benar-benar percaya bahwa apapun profesi kami, Tuhan akan membawa kami sampai ke tujuan. Tujuannya ialah Yesus yang membawa anugerah dan berkat kepada kami, membawa kesembuhan bagi kami, membawa pemulihan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.